Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang keahlian teknologi sehari-hari oleh saya Rizky Frida dengan NIM 232. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, dan mengatur tampilan desktop komputer. Microsoft Windows ini sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman yang dipasangkan pada komputer. Versi sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa pada tahun 2006 akan diluncurkan sistem operasi yang berikutnya, yaitu Vista. Microsoft Office bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Selanjutnya, pembaruan otomatis menimbulkan dua permasalahan, yaitu kebanyakan orang memilih untuk memperbarui sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk-produk Microsoft Office. Selanjutnya, sistem operasi yang lain. Microsoft bukan satu-satunya menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, mikrokomputer standar dari Lenovo, Dell Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source yang berarti sistem ini bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapa saja. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer atau profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi. Selanjutnya, identifikasi. Mengapa penting sekali untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer? Karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Alasannya untuk standarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya, yaitu untuk meyakinkan agar semua orang dalam mengerjakan dokumen dapat bekerja sama dengan baik sesama lain atau kompatibel. Selanjutnya, pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi dapat meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak seiring pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Selanjutnya, melacak perubahan. Banyak manajer yang profesional bekerja dalam virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Selanjutnya, perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email, karena email ini sering ditarget oleh hacker. Selanjutnya, virus dan spyware. Virus dan spyware ini merupakan masalah yang serius, namun spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna. Selanjutnya ada proteksi. Proteksi dibagi menjadi dua, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Proteksi komersial merupakan dua vendor peranti lunak antivirus dan anti-spyware yang digunakan secara luas dan dibeli secara terbatas. Proteksi gratis menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial. Selanjutnya ada ancaman dan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah. Selanjutnya ada email. Email ini mudah digunakan dan sangat penting untuk berkomunikasi dalam bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email ini. Email merupakan alat yang handal. Selanjutnya rangkumannya, yaitu sistem operasi penting karena sistem ini adalah program yang menjalankan komputer dan harus sering diperbarui. Selanjutnya proyek 2, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Contoh membuat halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial. Gambar berikut memberikan informasi mengenai University Visa, lokasi dan jenisnya yang ditawarkan. Fitur yang digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut yaitu membuat daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Presentasi dan tampilan dari informasi ini sangat penting. Ada gambar seorang juru masak dengan memegang satu bagi pizza, yaitu gambar clip art yang disediakan oleh Microsoft. Halaman web ini memiliki 3 link, yaitu Contact Us, Link to My School, dan Go to Top of Page. Selanjutnya, contoh dari Microsoft Frontpage. Pertama, lihatlah kotak bujur sangkar tadi di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri, lalu melihat sebuah tampilan halaman web.
Lalu lihat ke bagian bawah layar di mana ditampilkan page di kolom sebelah kiri. Lalu melihat sebuah tampilan halaman web, sekarang lihat ke bagian layar bawah di mana ditampilkan normal. Memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web dan preview yang akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet. Jenis fontnya yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya, ketik University Pizza pada halaman tersebut, tekan Enter dan tandailah kata-kata University Pizza seperti gambar di sebelah kiri. Kemudian, pilihlah poin 18 untuk ukuran font dari menu drop-down. Ukuran karakter akan menjadi lebih besar ketika melakukan ini, maka pilihlah perintah format, diikuti perintah paragraf, dan pilihlah pilihan center. Selanjutnya, daftar bertanda. Buatlah daftar lokasi ketika kata location muncul di tengah-tengah halaman dengan huruf besar, maka itu berarti tidak dapat memindahkan kursor ke bawah, membuat garis baru setelah mengetik University Pizza. Hal ini dapat diperbaiki dengan cara tandailah location dan pilihlah perintah format, diikuti dengan perintah paragraf dan alignment dari pilihan menu drop-down. Buatlah agar paragraf tersebut terjejer ke kiri, klik icon daftar bertanda. Selanjutnya, masukkan 3 frase, yaitu Computer Parking Lot, Recreation Center, dan 101 North Main Street, dan tekan kunci Enter. Setelah mengetik tiap frase, akan melihat sebuah bulatan muncul. Setelah masukkan 100 North Main Street, tekan kunci Enter lagi, dan bulatan ini akan hilang dan dapat mengetikkan kembali informasi untuk halaman web tersebut. Selanjutnya, tabel. Mengetahui bagaimana cara membuat sebuah tabel pada halaman web merupakan sebuah keahlian yang penting. Tabel ini dapat digunakan untuk mengontrol format halaman di sisi lebarnya. Selanjutnya, menambahkan gambar. Gambar menjadi bentuk komunikasi yang memiliki kekuatan pada suatu halaman web. Gambar ini memiliki menu drop-down yang memberikan kesempatan untuk memasukkan gambar ke dalam halaman web. Setelah memasukkan gambar, tekan kunci Enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Kemudian klik OK dengan nama file yang baru. Simpanlah secara berkala disebabkan karena jika suatu masalah komputer terjadi. Selanjutnya, daftar bernomor. Kalian harus menambahkan sebuah daftar bernomor ke dalam halaman web ini. 3 alasan diberikan untuk memesan pizza dari University Pizza. Pertama, masukkan kalimat Why order from us pada halaman web tersebut, kemudian tekan kunci Enter untuk mendapatkan baris baru. Pilihlah icon yang bernomor dan masukkan 3 alasan yang ditunjukkan setelah masukkan alasan yang ketiga atau pengiriman cepat dan menekan kunci Enter. Angka 4 ini akan muncul pada daftar, tekanlah kunci Enter sekali lagi dan akan mengakhiri isian untuk daftar bernomor, seperti gambar yang di sebelah kiri bawah. Selanjutnya, link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah menciptakan sebuah link untuk alamat, halaman web, dan halaman lain halaman web tersebut. Membuat link ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, pemilihan penggunaan link email. Pada bagian text to display, masukkan kalimat contact us. Pada bagian address, masukkan alamat Anda. Ketika akan mengetik front page, secara otomatis masukkan mail ke awal alamat Anda diperlukan agar link dapat bekerja dengan browser internet. Bagian terakhir adalah subjek, masukkan frase pizza delivery. Ketika seorang mengetik frase contact us, akan dikirimkan sebuah pesan dengan judul pizza delivery. Selanjutnya, dapat membuat sebuah link untuk halaman web sekolah. Klik perintah insert, diikuti perintah hyperlink. Pastikan dapat memilih kotak existing file or web page di bawah kolom link to. Pada bagian text to display, ketikkan link to my school pada bagian address. Selanjutnya, melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan, yaitu normal, HTML, dan preview. Klik preview jika ingin melihat bagaimana halaman ini ditampilkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan front page. Kekurangan menggunakan front page yaitu untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunanya. Keuntungan menggunakan front page untuk membuat halaman web adalah kemudahan penggunanya. Kelemahannya adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Sekian, terima kasih.